Uh, saya ulangi, jadi dua adagium tadi. Yang pertama, memikul natur dan terpikul natur, bahwa di dalam perjuangan kita selalu memikul natur dan terpikul natur. Yang kedua adalah tidak ada gerakan revolusioner tanpa teori revolusioner. Nah, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan, dua adagium ini nanti terangkai pada sebuah kesimpulan yang bisa menjadi pegangan kita bersama. Oke, saya mulai dari adagium yang pertama. Manusia sebagai makhluk sosial, dia selalu berada dalam ketegangan dialektis antara individualitas dan sosialitasnya. Yang saya maksud dengan ketegangan dialektis, dia selalu terpengaruh. Boleh dikata tidak bisa manusia melepaskan diri dari pengaruh lingkungan sosialnya. Tapi manusia sekaligus punya daya kreatif untuk juga mempengaruhi lingkungannya. Artinya secara dialektis dia mempengaruhi dan sekaligus dipengaruhi. Nah, pada konteks yang lebih luas, sekumpulan manusia di dalam apalagi di dalam sebuah bentuk gerakan tidak mungkin melepaskan diri dari pengaruh di sekitarnya yang lebih luas, meskipun sekaligus dia juga berusaha mempengaruhi untuk merubah realitas sosial yang dihadapannya. Nah, memikul natur dan terpikul natur itu artinya ini. Kita punya seperangkat ide, seperangkat gagasan besar untuk merubah masyarakat. Inilah natur yang kita pikul. Kita memikul natur sebagai beban perjuangan. Tapi kita tidak bergerak di ruang kosong. Kita terpengaruh atau terpikul oleh lingkungan yang lebih luas daripada skop gerakan itu. Kita tidak bisa tiba-tiba merancang gerakan tanpa memperhitungkan pengaruh-pengaruh di sekitar kita. Bahkan dalam hal tertentu, pengaruh itu cukup dominan dalam menentukan bagaimana gerak yang harus kita susun. Ambil contoh yang cukup klasik ketika Soekarno merancang kemerdekaan. Sejak tahun 20-an beliau sudah punya gagasan bagaimana Indonesia merdeka. Tapi naturnya belum mendukung. Natur itu mulai nampak mendukung justru setelah Belanda dikalahkan oleh bala tentara Dai Nippon ketika Jepang masuk ke Indonesia. Ini natur mulai nampak memberikan pengaruh yang signifikan untuk membangun sebuah gerakan. Oleh karena itu, ketika oleh kawan-kawannya Soekarno dikritik kolaborator dengan Jepang dan lain sebagainya, sebenarnya di sini beliau sedang terpikul natur. Dan momentum itu menemukan titiknya ketika Soekarno dan kawan-kawan memproklamasikan kemerdekaan adalah ketika Jepang menyerah dari sekutu. Nah, ini natur yang melingkupi segala gagasan perubahan yang difikirkan oleh Soekarno. Jadi hari ini pun kita pasti harus mempertimbangkan hal-hal atau natur yang berada di sekitar kita. Bagaimana perubahan dunia, bagaimana perubahan geopolitik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, analisis gerakan adalah bagaimana ada kemampuan kita untuk menganalisis gerak natural, gerak natur yang secara dialektik selalu berkembang. Tanpa kemampuan untuk menganalisa gerak natur ini,
tidak mungkin kita merancang sebuah gerakan untuk memikul beban perjuangan kita atau memikul natur kita. Nah, natur di luaran kita menampakkan diri dalam bentuk realitas sosial atau fenomena sosial politik, ekonomi, budayaan, dan sebagainya. Nah, yang patut kita catat bahwa fenomena atau realitas sosial tidak pernah menampakkan dirinya secara utuh. Dia hanya menampakkan diri bagian-bagiannya. Ibarat sebuah kubus. Dari sisi manapun Anda lihat, paling akan nampak 3 sisi. Padahal kita tahu persis bahwa kubus itu sisinya 6. Nah, fenomena sosial atau realitas sosial jauh lebih rumit daripada kubus. Sedangkan untuk melihat kubus pun kita hanya bisa melihat 3 sisinya. Untuk bisa melihat ke 6 sisinya, kita harus membolak-balik kubus itu. Begitupun ketika kita ingin memahami natur atau realitas di sekitar kita. Karena apa yang nampak adalah the part dari sebuah whole, bagian dari sebuah keutuhan yang besar. Nah, persoalannya adalah kemudian memahami natur itu adalah bagaimana kita mencari makna dari the whole yang besar, dari keutuhan dari sebuah realitas itu. Nah, banyak contoh sebenarnya. Misalnya kita memahami, melihat fenomena pandemi COVID. Apakah betul dia sebuah fenomena yang berdiri sendiri, atau dia bagian dari sebuah makna yang lebih besar? Kita bisa diskusi panjang tentang itu, dan saya bisa membuktikan bahwa pandemi COVID-19 adalah bagian kecil dari sebuah permasalahan yang besar. Nah, jadi persoalannya adalah bagaimana kita menyibak atau membedah realitas di balik fenomena-fenomena yang nampak. Atau bagaimana kita mencari identitas sesungguhnya dari realitas yang nampak. Nah, seringkali ini tidak gampang. Karena apa? Agak mundur sedikit. Manusia dikatakan, manusia adalah makhluk simbolik. Manusia itu menciptakan simbol-simbol yang nanti sekaligus simbol-simbol itulah yang akan menggerakkan manusia sendiri. Artinya dia menciptakan simbol-simbol, tapi kemudian dia juga digerakkan oleh simbol-simbol itu. Nah, saking banyaknya simbol-simbol yang diciptakan manusia, dia membangun adat istiadat, dia membangun kebudayaan, agama, dan lain sebagainya. Nah, sekian banyaknya simbol-simbol yang tertanam di otak kita menjadi semacam jaring-jaring simbolik. Nah, dalam banyak hal, jaring-jaring simbolik ini menjadikan manusia lebih mudah terjebak pada fenomena permukaan. Dalam hal tertentu, ambil contoh, tikus itu lebih lugas dari manusia. Misalkan, ketika dihadapkan pada makanan, tikus langsung aja menyerbu. Tapi manusia dihadapkan pada makanan,
banyak pertimbangan. Saya sopan atau tidak ya, kalau ini langsung saya makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang menghambat ini adalah jaring-jaring simbolik yang tertanam di otak kita. Tapi simbol-simbol yang diciptakan manusia ini tidak sepenuhnya tidak berguna. Simbol yang diciptakan manusia, bahkan manusia seringkali justru berfungsi, kadang-kadang simbol yang diciptakan ini justru berfungsi sebagai energi yang menggerakkan. Nah, simbol-simbol yang menggerakkan manusia ini kita sebut struktur simbolik. Artinya simbol-simbol yang terstruktur secara rapi, yang tidak berguna dibuang, yang dipakai yang berguna saja. Contohnya adalah ideologi. Itu struktur simbolik yang menggerakkan. Agama. Bagaimana misalkan kita berbuat amal, kita membantu orang, kita melakukan ibadah, kita tidak mencuri, dan lain sebagainya. Simbol-simbol yang terbangun dalam bentuk agama, terstruktur, menggerakkan manusia untuk melakukan itu tadi atau tidak melakukan sesuatu. Nah, lantas bagaimana caranya kita untuk mengungkap realitas di balik fenomena yang nampak sepotong itu? Nah, ada satu prinsip yang mengatakan back to the thing themselves. Kembalilah kepada objeknya itu sendiri. Kembalikan kepada bendanya sendiri. Artinya, simpan dulu teori-teori, asumsi-asumsi, kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan. Simpan dulu. Bukan dibuang. Simpan dulu. Lalu lihat secara jujur objek yang hendak ditelaah, realitas yang hendak kita telaah, kita lihat secara jujur tanpa asumsi-asumsi, tanpa teori-teori, dan seterusnya. Nah, kemudian kita cari kaitan-kaitannya dengan fenomena lain yang kira-kira bersinggungan atau bersentuhan. Nah, ini kita menggunakan metode investigasi untuk melihat masalah, bukan penelitian. Investigasi dengan penelitian berbeda. Menyelidiki secara langsung, tidak menggunakan sampel-sampel, tidak menggunakan metode metode penelitian itu, pakai kuesioner atau apa enggak. Kita geluti langsung, kita lihat langsung apa yang terjadi, kita catat. Nanti akan nampak keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kemudian kita bisa menemukan realitas itu secara utuh. Nah, dalam menghadapi masalah sesungguhnya secara naluriah, ini bakat alami manusia. Dalam menghadapi dan memahami realitas, manusia itu sebenarnya tidak pernah diam. Dia selalu mengambil sikap dan dengan mengekspresikan perasaan-perasaan dan emosinya. Nah, pada konteks inilah seringkali perasaan-perasaan, emosi-emosi berjalan bersamaan dengan jaring-jaring simbolik yang ada pada otak kita. Di situ yang sering mengganggu kejernihan kita di dalam melihat masalah. Nah, dengan mengabaikan atau menyimpan sementara asumsi-asumsi, teori-teori, dan lain sebagainya, kita mencoba menemukan makna sesungguhnya atas
realitas kita, atas realitas di sekitar kita, yang kita tanamkan di dalam kesadaran kita. Nah, di sini kemudian teori-teori bisa kita ungkap lagi. Kita cocokkan dengan teori. Kalau tidak cocok, jangan dipaksakan dicocok. Teorinya yang dibuang karena realitas lebih benar. Lalu banyak pertanyaan tentang, loh, terus kebenaran itu yang mana? Kebenaran bisa kita simpulkan sebagai persesuaian antara realitas dengan representasinya. Realitas dengan kehadirannya di hadapan kita. Nah, semakin kita jernih melihat realitas, semakin kita menemukan kesadaran. Pada konteks ini sebenarnya metode ini memang akan lebih cocok bagi sebuah organisasi. Karena apa yang saya temukan ketika saya menelaah sebuah realitas dengan Vanda misalkan atau dengan teman yang lain bisa berbeda. Intensitas dialog di antara para aktivis ini yang bisa semakin menemukan kebenaran-kebenarannya. Jadi, dialog menjadi satu hal yang wajib menurut saya di dalam organisasi. Bagaimana setiap kali berjumpa ada dialog-dialog di dalam menerjemahkan realitas-realitas yang ada. Nah, kalau dari situ, ada gium pertama tadi, memikul natur dan terpikul natur. Harapannya kita mampu membaca natur yang kita pikul, yang memikul kita. Nah, apa yang disebut teori revolusioner? Yang dikatakan bahwa tanpa teori revolusioner tidak ada gerakan revolusioner. Saya cari-cari apa sebenarnya teori revolusioner. Apakah teori tentang revolusi-revolusi atau catatan-catatan sejarah tentang revolusi-revolusi? Apa yang bisa kita tarik dari sana? Nah, pengertian teori revolusioner ini ketika kita memahami bahwa sesuatu itu selalu bergerak. Teori revolusioner adalah teori yang membawa kita untuk mampu membaca gerak natur. Nah, Anda belajar strukturalisme. Ada basis struktur yang yang isinya adalah kekuatan produksi. Lalu ada yang di tengah hubungan produksi atau pembagian kekayaan, yang di atas adalah ideological apparatus. Bahkan itu benar, tapi dia akan menjadi dogma semata-mata, tidak menginspirasi apapun bagi kita kalau kita tidak bisa membaca gejolak yang terjadi. Membaca kekuatan perubahan basis struktur itu mudah. Nampak di mata. Misalkan kemajuan teknologi, digitalisasi, bla 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 yang luar biasa. Tampak sekali bahwa ini perubahan kekuatan produksi. Yang rumit adalah ketika kekuatan produksi ini mempengaruhi bentuk hubungan produksi di atasnya. Hari ini yang terjadi, karena kekuatan produksi ini berkembang, sebenarnya ini berpengaruh terhadap hubungan produksi. Nah, yang terjadi hari ini adalah pergolakan pada lapis ini. Hari ini yang terjadi adalah pergolakan pada lapis hubungan produksi ini. Pada bagan
strukturalisme itu yang di tengah. Nah, mampukah kita membaca gejolak yang terjadi ini? Dengan kemampuan kita membaca ini, kita bisa masuk ke ranah gerak perubahan. Jadi dari ada Hume yang pertama, memikul natur terpikul natur, pada intinya adalah bagaimana kita membaca, mampu membaca natur yang melingkupi kita. Pada ada Hume yang kedua, tanpa tidak ada gerakan revolusioner, tanpa teori revolusioner, ketemu pada kesimpulan yang sama. Intinya adalah kemampuan kita membaca gerak natur. Seperti kemampuan Soekarno membaca gerak natur. Maksudnya, bala tentara Dai Nippon ke Indonesia. Dan Soekarno membangun kolaborasi dengan Jepang. Soekarno mampu membaca gerak. Jepang tidak akan lama di Indonesia. Apakah dia terinspirasi oleh ramalan Joyoboyo? Enggak lah. Itu kemampuan beliau di dalam melihat. Apalagi Jepang. Jerman saja kalah sama sekutu. Apalagi Jepang. Disinilah kecermatan beliau mengambil. Jepang tidak akan lama. Artinya, Soekarno mampu membaca gerak natur. Jepang tidak akan lama. Sehingga kolaborasi dia dengan Jepang justru merupakan provokasi agar sekutu segera menghancurkan Jepang. Begitu Jepang dihancurkan oleh sekutu, di situ momentum bangsa Indonesia memerdekakan diri. Nah, sekali lagi ini kemampuan membaca gerak natur. Nah, kira-kira itu dulu teman-teman. Mungkin kita lebih enak kita lanjutkan dengan diskusi ya. Mari kita silakan. Saya kembalikan ke